Terus backnya ada Sandy Walsh, ada Elkan Bagot sama Jordi Amat. Rizky Ridho udah dangdut aja lah. Aduh. Main lawan Vietnam, bintang dari jauh tuh kesel gua. Enggak. Rizky Ridho bangku cadangan dulu. Kanannya Asnawi, kirinya Sen Patinama. Tengahnya ada Ivar Jenner, ada Hubner kan. Benar. Tuh. Karena Jepang ini kan 4-2-3-1 dan dia memang ini formasi yang sangat balance 4-2-3-1 sama 4-4-2 dalam segi possession. Nah, kita harus pressing-nya nih harus compact dan juga kolektif. Sawadeeครับมังสิกครั้งมังสิตรงค่ะน้องๆฟุตบอลจัดรังคาในครับช่วงในคันช่างครั้งนี้ชิปับกลางติดชิเต็มทีมนัสอินโดนีเซีย Apun ka. Nang ni Thailand noy. Chang swag nah. Chang swag, namanya Laksmana Wirangga. Bala. Enggak asal. Bala. Itu tadi karena saya pakai timnas Thailand, saya pakai bahasa Thailand. Namina Hanami Caku lagi. Enggak, itu bahasa Sunda. Ini dimarahin Pak RT lu. Kenapa? Lu negara apa ya? Kan saya anti timnas, apa ya? saya anti timnas. Oh, anti timnas. Gua juga. Botswana, anti timnas Gua Botswana. juga kemarin kan pakai Vietnam, gua kan pakai Jepang, Sohoku. Tapi Pak RT mana? Hanamichi. Pak RT mana? Nah, kita Biasanya pakai aja. jam segini nih. Wah. Mampus lu. Maaf Pak RT. Masukin sel aja. Bangsat. Kakaknya coret, kakaknya. Maaf Pak RT. Kakaknya siapa? Kakaknya siapa? Kartu keluarga maksudnya. Keluarga. Canatip Songkrasin Tap. Canatip Songkrasin Tap. Bisa lu. Semua bisa lu. Itu Cina. Mana? Sama. Beda. Menang nih Vietnam nih. Indonesia lo biasa. Menang lawan Vietnam. Jadi sebelum kita mulai kita ucapkan selamat dulu ya buat timnas Indonesia dong. Selamat buat Bung Tommy Welly. Ayo Bung. Anda di mana Bung Toel? Di mana Bung Toel? Jadi tadi itu opening pakai bahasa Thailand, jadi kita nggak usah opening lagi. Sebelum masuk ke pembahasan dan jangan lupa nih, kita mesti di subscribe karena ya ampun subscriber kita tuh masih kurang banyak ya karena target kita kan 2,5 juta ya. Ya 10% dari penduduk masih aman lah. Tapi sekarang berapa nih? 1%. Ya nggak nggak usah terlalu sensus lah. Iyalah. Pokoknya jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya karena kita sekarang target Bentar bang, ada tukang parkir. Sini kiri kanan, depan. Kemana dah gua harus kemana nih? Oh Bukan parkir pesawat ya. Ya udah kita bahas di klasemen sekarang dulu deh karena dua pertandingan kan udah semua nih. Jadi sementara yang mengejutkan akhirnya Irak bisa mencuri kemenangan melawan Jepang. Akhirnya dia melesat ke posisi pertama dan di posisi 3 dan 4 Vietnam akhirnya harus pulang lebih cepat ya. Ya. Ya biar Ya, main belum pulang. Masih mainnya tetap ada, cuman mau menang 100-0 pun juga harus tetap pulang. Ada ya maksudnya menang pun pokoknya untuk Irak dan Vietnam, Irak mau kalah pun bakal tetap jadi Juara satu. Vietnam mau menang pun tetap juara 4. Posisi 4. Posisi 4. Tapi tergantung dari itu nggak sih hasilnya? Kan Oh ya karena udah head to head ya. Jepang head to head-nya kalah sama Irak. Vietnam kalah. Ya jadi ngelihat dari klasemen juga yang menurut gue cukup mengejutkan sih lebih tetap ke Irak sih. Betul. Dan lebih gue cukup kesal dengan Jepang yang meremehkan timnas lain ya dilihat dari strategi dan juga permainannya juga. Mungkin sebelum masuk ke sebelum masuk ke Indo kita bahas Jepang dulu. Kayaknya terakhir lo bahas Irak bakal nyuri gol cepat dulu ya berarti ya Bung Arya? Iya, karena memang tipikalnya dia high pressing di awal 15 menit Indonesia kejebolan di cuma selisih dikit menit 16. Terusnya Korsel juga diserang habis-habisan di 15 menit awal dan juga Jepang kejebolan di menit awal. Itu memang bagian dari game plan-nya dia sih. Berarti gol pertama kan ada di menit 5 dan penghujung babak pertama. Iya. Ya berarti emang tipikal tim yang ngandelin tuh pemain tim lawan untuk lost fokus dulu kan, untuk lost fokus Either dulu. dia belum siap atau lengah di menit akhir Menit akhir pasti lengah kan karena orang siap-siap mau masuk ke ruang ganti kan. Iya. Jadi ya ini kenapa pemain cadangan? Iya makanya sih. Sama timnas Indo. Sebenarnya juga pengen gue tegar tadi udah kenapa kesini sih? Mundur dulu bang, ini kejauhan bahasannya, aduh. Nah, ini memang Irak dia sangat jeli sih pelatihnya sih. Kalau dari permainan dari possession itu buruk banget, tapi memang sundulan itu benar-benar menjadi kelemahan Jepang. Crossing. Betul. Karena
Backnya Jepang juga kan cuma tinggi 186 sama 182 nih, si Itakura sama Taniguchi. Betul. Dan ya kalau kita melihat ke Piala Dunia sedikit ya, si Jepang ini kan kalah sama Costa Rica justru ya, menang lawan Spanyol dan Jerman. Dan Costa Rica ini menurut gue bukan tim yang teknikal seperti tim-tim Eropa gitu yang ngandalin fisik dan kecepatan. Nah, gua rasa Irak juga kemarin tuh kayak gitu mainnya. Jadi dia punya fisiknya oke, gua akuin si Irak sama kecepatan lumayan lah. Terus si Aiman itu yang cetak gol ke Indonesia yang lawan Lido kan. Dia itu emang fisiknya oke banget kemarin, cetak gol lagi tapi di babak kedua dia cedera ya kalau nggak salah ya. Makanya ditarik kan. Ya mungkin bisa jadi. Berarti sekarang total udah 3 gol si Aiman Hussein ya? 3 gol ya. Sementara ya dan gue nonton sedikit ya tentang permainannya Irak dan Jepang. Memang Irak itu efektif sih. Gue ngeliatnya efektif sih dengan serangan baliknya. Ya mesti dilihat passingnya jauh banget. Jepang gila. Jepang buat gue, Jepang dan Korea adalah salah satu tim yang punya tingkat disiplin dan taktikal yang bagus banget gitu. Tapi gue sangat lumayan kesel karena ngeliat Jepang yang meremehkan timnas Irak sih. Dilihat dari rotasinya banyak pemain-pemain yang dimainkan di awal. Itu banyak yang dirotasi. Akhirnya kan Tomiyasu baru masuk babak kedua. Ya menurut gue itu juga Taniguchi kalau nggak salah dia nggak di Eropa kan mainnya kan. Seingat gue main di liga lokal kan. Itulah gue dan gue masih cukup kesel tidak dibawanya Kyogo Furuhashi. Bisa kelihatan kan memang tidak ada striker yang punya kapabilitas yang mumpuni. Golin aja di sini Wataru Endo di menit-menit akhir. Back kayak dia tengah ya? Back gelandangnya Liverpool. Kalau itu Witan Sulaiman makanya beda. Caraka ada Malis. Saya juga jadi lupa kan pemain cadangannya siapa aja. Perasaan kemarin ada Malis di Indo loh. Pak RT, ini kan banyak yang mengomentari atau mengkritisi si Zion Suzuki juga ya. Bahkan disanding-sandingkan dengan Onana yang sering bikin blunder juga. Kemarin dia bikin blunder juga kan. Maksudnya ya hampir leading to goal lah kesalahannya gitu. Nah ini menurut lu apakah emang pertahanan yang buruk atau emang Zion yang kurang bagus? Zion tuh yang kiper yang naturalisasi. Iya. Bukan beda lagi ya. Punya USA kan. USA maksudnya bukan dia lahir di sana tapi bukan darah asli Jepang. Anak kolong. Anak pangkalan militer biasa. Ya memang mesti diakui tidak adanya Kawaguchi yang kipernya. Piala Dunia masih main kan? Piala Dunia masih main. Dia 2002 masih main itu. Sorry, yang terakhir ada kiper Piala Dunia itu juga 38 tahun terakhir. Kawashima. Gue lupa lah. Pokoknya nggak ada. Kawaguchi terlalu lama ya 2002 ya. Itu masih ingat. Ya tapi menurut lo itu emang kesalahan kiper emang apa pertahanannya aja tuh? Gol kedua dulu sundulan kan soalnya. Oh ini kalau Jepang yang waktu lawan Irak mungkin dari menit awal juga udah cenderung meremehkan Irak ya. Karena ya nggak tau lah. Ya menurut gue sih ya jadi mungkin karena rotasi pemain ya. Rotasi pemain Jepang aneh lah waktu awal-awal babak pertama main sama lawan Irak tuh. Terus kalau kipernya ya mungkin karena songong kali ya. Sombong aja. Kan yang gol pertamanya Irak itu kan nggak iya nepisan gitu loh ya harusnya keluar pakai di sono. Ini kayak kenapa harus gitu doang gitu loh Bang. Ya udah akhirnya kan blunder. Itu waktu lawan Vietnam juga sama soalnya. Makanya gue kritis itu waktu lawan Vietnam kan sempat ketepis dulu tapi tepisnya nggak jauh gitu. Jadi masih bisa diribun sama Vietnam. Bener juga sih. Nah, itu mungkin karena ya belagu kali ya. Padahal dia ngaku waktu di musim ini dia tuh sempat ditawarin juga ke MU buat jadi pelapisnya Onana. Nah, mungkin karena itu, Bang. Jadi 11-12. Jadi MU mau cari kiper yang kualitasnya hampir sama dengan Onana. Dan mukanya hampir sama. Ya, ikutan. Emang mukanya mirip kalau benar. sebelah-sebelahin. Lagi kiper aneh ya, blasteran Afrika Jepang. Salah server banget tuh. Dan iya mesti dilihat kan permainan di lini depannya juga nggak jalan buat gue. Maksudnya memang secara possession bagus tapi nggak ada finishing yang berarti juga dari teman-teman. Dan nggak ada usaha buat coba nusuk lebih ke depan gitu. Mainnya lebih ya karena memang langsung bermain ke belakangan. Berarti lebih bagus Indonesia. Indonesia bisa golin dari open play. Itu dari corner si Jepang. Iya betul juga. Iya kan? Betul. Oke. Ya udah. Kita berarti sekarang bahas timnas Vietnam yang berhasil kalah oleh timnas Indonesia. Akhirnya terakhir menang kalau nggak salah 2019 soalnya. 2019 dan itu AFF dan itu juga AFF bukan yang senior ya, bukan di AFF tuh masuk bukannya terakhir menang 2015 ya kita ya? Masa sih? 2016 ya? 2016 ya pokoknya AFF yang senior tapi ya. Kalau yang junior waktu itu kan menang Oh iya, yang senior berarti udah lama banget.
Dan mesti diakui di sini, gua sih masih yang sebelum gua ngomong yang bagus-bagusnya, gua masih mengkritisi lah di lini depan jelek lah buat gua. Masih banyak banget gak bisa konversi peluang gitu buat gua. Melihat permainan Vietnam yang gak sama bagusnya, tapi maksud gua harusnya bisa lebih dari 1 gol dan gak harus lewat penalti. Karena permainannya Vietnam juga jauh lebih menurun. Gua nggak tahu ya di laga Piala Asia ini kayaknya timnas Vietnam cukup gugup sih. Nggak terlalu kelihatan. Kejeliannya Sintayong sih sebenarnya. Karena si Vietnam itu kan memang pakai 3 back kan. Dia 3-4-2-1. Dan 3 back ini benar-benar dieksploitasi sama si STY dengan dia pakai 4-4-2. Walaupun efektif di lapangannya sih 4-1-4-1. Tapi memang sayapnya kita itu ready buat nyerang si Vietnam counter secara lewat sayap. Karena kan sering banget long ball-nya itu langsung ke Arhan, lepas sendirian. Dan dia karena dia 3 back-nya itu benar-benar ngelebar karena si sayapnya maju. Dia kan opsinya adalah menyerang. Beda ketika dia lawan Jepang, itu dia jadi 5 di belakang. Karena kan pilihannya di sini harus ambil dapat 3 Benar, poin. makanya di situ sebenarnya di permainan babak pertama itu walaupun tanpa penalti sih peluang sih akan datang sih karena dengan permainan seperti itu baru akhirnya si Philipp Trusier babak kedua dia baru jadi 4 back yang bisa dia mulai bisa lawan tuh. Jadi Trusier tuh berarti tahun pertama ya, tahun pertama kali. Ya, gua nggak tahu lah. Secara taktikal beda banget sama yang zaman dulu. Park Hang-seo. Park Hang-seo tuh jauh banget. Maksudnya secara fighting spirit itu beda gitu dibandingkan zamannya Park Hang-seo. Tapi secara permainan menurut lu secara permainan yang lebih dominasi siapa? Indonesia. Babak pertama Indonesia tapi babak kedua sebenarnya lebih ke Vietnam lebih Di lebih cari awal-awal gol kan. karena buntu Indonesia udah nggak bisa counter di sayap lagi dia jadi pakai 4 back terusnya jadi 4-3-3-nya tiganya ngelebar jadi si back sayap kita juga dapat pressure di situ karena saling baca taktik aja sih. Iya, bahkan di babak pertama tuh gua rasa Inter lagi Indonesia cukup bagus di build up dari belakangnya. Padahal pressingnya Vietnam lumayan loh, tapi mereka bisa eliminasi dengan passing pendek yang akurat gitu. Jadi gue kayak ngeliat ini kayak Inter pakai baju merah gitu di babak pertama ya. Walaupun nggak 40 menit, paling cuma 10 menit gitu. Iya, Ada lah, maksudnya ada build up yang oke dari lini belakang Indonesia kemarin. Terus ya Sandy Walsh kan dia main agak ke back tengah ya kemarin kan. Biasanya kan dia posisi normalnya sebenarnya di back kanan RB kan, tapi di back tengah ternyata lumayan juga untuk defense pemain-pemain Vietnam yang sebenarnya punya kecepatan juga menurut gua dan Jordi Amat Nomor 10-nya dikunci. Iya kemarin timnas Indonesia menurut gua kalau untuk build up 25 menit pertama ya bagus ya. Tapi setelah 25 menit, ya enggak 25 sampai menit 90, nah itu udah mulai kedodoran timnas kita itu. Nah bagusnya kemarin dari babak pertama tengahnya Vietnam tuh dikunci sama Justin Hapner. Terus kadang Sandy Walsh naik maju. Iya, serius sering Press maksud gua. iya motong bola pertama walaupun sering jadi ya banyak yang jadi pelanggaran tapi seenggaknya ya menghentikan serangan balik gitu. Betul banget. Betul banget. Itu sih. Tapi ya tetap aja di babak kedua permainan Indonesia Vietnam udah kayak kelas AFF dah kemarin. Kira long ball, sprint, ngandalin serangan balik di ruang-ruang kosong aja, ada ruang kosong long ball. Tapi seenggaknya terima kasih sama Rafael Struijk ya. Yang walaupun dia mandul gitu ya. Masih muda loh padahal. Bukan itu, arahnya bukan di situ. Aduh, iya walaupun gagal, walaupun gagal cetak gol, tapi dia berhasil ditarik-tarik sama pemain Vietnam. Iya, untung udah ada VAR lah ya maksudnya. Dan itu juga depan wasit juga kan wasit juga. Emang iya ada VAR terakhir soalnya gol. Yang mana? Soalnya terakhir yang melawan Irak sih harusnya. Ya, Nah, udahlah masa lalu lah, Bang. Soalnya katanya ada VAR. ada. Oh, berarti yang itu nggak kepake VAR-nya? Nggak kepake. Karena dua rangkaian yang berbeda. Iya, katanya 2 sequence yang Karena berbeda. yang India tuh kemarin juga harusnya gol tuh. Iya. Kan yang kalah 8-2 tuh. Ini by the way India kalah nih. Iya, lawan Suriah ya. Kebanyakan ngobok-ngobok makanan sih makanya. Sis. Tapi Nggak ada gunanya banget di Malaysia. Berarti kondisi sekarang masih tetap harus memperjuangkan ini hasil imbang atau menang maksudnya belum aman kalau misalnya kalah atau apalagi kalau kalahnya dengan jumlah yang banyak besok gitu. Ya udah sebelum kita masuk ke prediksi ya, mungkin kita minta Koko dulu buat ngambilin minum kali ya. Oh iya. Koko, aku haus Koko. Jadi udah sempat ketemu Pak RT sama yang punya warung. Ini yang saya ingin invest soalnya. Saya ingin invest. Jadi ini startup dulunya. Startup warung namanya. Starung. Startup warung.
ngalahin Sterling. Goblok. Lu kenapa pegawai kayak gini dipertahanin, Dri? Jangan buat tutup warung. Dia punya warung. Lu nggak sopan sama orang tua. Lu keluarin AK-47 lu. Gue bantai-bantai lu, gue teleponin Mamat Ganso. Sorry. Salah tadi. Lu Ya, udah puyeng ini. Sumpah ya Allah. tahu ini Apa? sipit. Mau diapain sama Bang Zeni lu? Duh. Bang, memang ini Pak RT tapi jantung yang lebih lemah saya pas kaget tadi. Tolong ini. Iya. Allah mana masih muda gue ya ampun. Nah, terus lah. Oh iya. Forza Timnas. Garuda. Forza Garuda. Forza Timnas kacau. Mungkin sebelum sampai Jepang Indonesia, mungkin yang tadi gue mungkin mau highlight sebelum masuk ke Jepang adalah ini tuh harus jadi PR-nya Sintayong sih, karena ngelihat permainannya kemarin itu kalau misalkan itu kejadian lawan Jepang ya habis sih. Buat gue sih habis, bener-bener totally habis gitu. Ya oke, mungkin kita masuk ke prediksi Timnas Jepang melawan Timnas Indonesia. Mungkin gue nanya dulu deh sama Pak RT deh, secara permainan menurut lo siapa pemain yang bakal jadi pembeda lawan Timnas Jepang? Duh, nggak ada ya, karena kita mainnya udah beda udah beda jauh sama Jepang. Cuman maksud gua mainnya harus lebih rapi lagi buat timnas kita nih. Pakai jas berarti ya? Apa? Pakai jas. Bener banget. Jangan lupa make up ya. Sorry, pastiin aja. Make up harus lebih rapi. Duh. Iya, karena permainannya taktikalnya juga memang lumayan. Ya tadi kata lu kan di atas 25 menit berantakan kan. Iya, dasar harus lebih tenang lagi. Iya, betul. Kalau tenang beli apa nih? Tadi kan rapi pakai jas nih. Waduh, jangan dipaksa dong. Saya belum siap. Ya harus lebih tenang. Ya lah, Jepang dong 1945 kita pulangin, bro. Dia kalah sama Bambu Runcing. Nah, bukannya kalahnya gara-gara ada itu. Ada dibantu Amerika kan? Iya, kalah sama Bambu Runcing, tapi Indonesia tuh kalah sama apa tuh lu? Apa? Jeff Idol. Ini ada meme-nya maksudnya. Jaf. Itu. Javan. Javan. Yabi. Oh, jangan dibenerin. Temennya mie ayam. Tapi masa Marcelino Ferdinand tidak bisa dijadikan pemain yang mesti dibilang pemain kunci yang bisa dipakai buat ngacak-ngacak Jepang sih? Tergantung ya. Tadi kata orang balik layar nih. Kalau Marcelino pakai kolor itu gak jadi gacor. Kemarin dia main nggak pakai sempak. Soalnya kegencet ya. Kemarin dia main gak pakai sempak, jadi kemana-mana. Apanya yang mana-mana? Liar. Mainannya Pergerakannya. nyapu terus. Pergerakannya kaki kanannya lebih cepat daripada titiknya. Ya, pokoknya mainnya rapi lagi. Terus passingnya jangan panik, jangan lupa scanning ya kanan kiri itu. Pemain Jepang, aduh, pressingnya anjing. Makanya. Pressing sampai tribun penonton bangsat. Tapi Kayak gitu. mungkin ini gue akan bacain prediksi formasi yang dari Bolanet. Bung Toel. Bolanet sampai ini. Maksudnya Kalau Bung Toel lokal semua itu? Iya. Waduh. Enggak nih, Bolanet itu memprediksi nih Indonesia akan bermain 3-4-2-1 lagi dengan 3 back Jordi Amat, Hafner sama Sandy Walsh, kiper tetap Hernando Ari. Tengahnya itu Kambuaya sama Ivar Jenner. Kiri kanannya Asnawi tetap di kanan, kirinya Senpatinama nih bakal main gantiin arahannya dia. Kemarin kan udah sempet pemanasan juga kan kemarin waktu lawan Dari mana itu? Bolanet. Mending lu minta gua buat nulis. Dari kemarin 2 kali lebih tepat formasi gua. Oke. Iya bener tuh. Tapi online. Terus depannya Marcelino sama Jakob Sauri di belakang striker. Depannya tetap si Rafael Struijk. Salah itu. Nah, tapi mungkin di sini dua tengahnya ini pakai si Kambuaya sama Jenner. Gue nggak, menurut gue ya, maksudnya STY mungkin akan mencoba cuman merusak ritme tengahnya aja. Kambuaya di sini kan menurut gue bisa di destroyer lah, ya, dibandingkan sama biasanya kan Hafner atau si Hafner ya kemarin main di agak maju kan ya. Tapi ini Hafner lebih ke belakang. Nah di tengahnya dikasih Kambuaya juga nih yang bisa mungkin bisa di destroyer tapi bisa ikut nyerang juga. Tapi ya gue nggak tahu nih apakah Enggak, karena ini katanya nggak benar. Ya udah, menurut lu gimana Bang? Secara Jepang taktikal. pakai 3 back. Enggak, jadi Jepang itu kan dia back sayapnya sangat rajin buat maju ya dan ninggalin. apalagi Apa tuh? Harusnya lawan Jepang pakai berapa? Pakai bus. apa 5-4-1. Parkir Boeing. Pakai Fat Boy.
Apa little boy ya? Aduh, mati dong kitanya. Nih, gimana nih? 4-4-2 kalau gua. 4-4-2. Karena ini secara taktikal Interesting. Ini soalnya pasti beda dengan pandangan orang di publik karena orang pas lalu berpikir kalau lawan tim-tim besar pasti pakai 3-5-2 kan karena pasti bisa narik jadi 5 kan. Kenapa menurut lu 4-4-2? karena Jepang ini kan 4-2-3-1 dan dia memang ini formasi yang sangat balance 4-2-3-1 sama 4-4-2 dalam segi possession. Nah, kita harus pressing ini harus compact dan juga kolektif, nggak sendiri-sendiri. Tapi ketika Jepang dia nyerang back sayapnya maju, nah itu di situ kan tinggal 2 backnya dia di tengah dan dia suka ngelebar ngisi. Nah, kita 4-4-2 tapi duanya itu high press di depan. Si Rafael Struijk sama si Kemarin si Egy ya kemarin ya. kemarin Egy, coba sekarang gue lebih kalau dari gue harusnya si Marcelino Marcel justru aja ya. karena dua ini nggak pernah di depan. Tengahnya nih kita justru butuh perusak. Tengahnya itu gue kalau gue bakal pasang Iver Jenner sama Sandy Walsh. Biar tengahnya tuh Elkan Bagot, Jordi Amat, kirinya Justin Hubner, kanan Asnawi. Tapi kalau Marcelino lo taruh terlalu ke depan bukannya balancing di gelandangnya atau di tengahnya jadi berantakan. Gelandangnya kita perebut bola dua-duanya lebih ke buat Karena menurut gua ball winning midfielder doang ya. iya maksudnya nggak mungkin Indonesia bisa menguasai di tengah. Jadi pakai aja di tengah yang cuma buat ngerebut doang sih. Destroyer. Kalau si Kamboya nggak bisa, dia flamboyan. Iya, dia tipikalnya lumayan flamboyan Iya, soalnya. mungkin fisiknya doang yang ini ya kelihatannya oke buat ngerebut bola itu. Karena beberapa kali kita nonton juga mainnya tuh memang lebih Dia atributnya lebih ke attacking. lebih ke Emang attacking. sebenarnya AMF kan dia. Iya, Sandy Walsh memang bisa jadi gelandang juga kan. Gelandang bertahan, Asnawi pun juga bisa kan. Kenapa nggak pasang tengah Justin Hubner yang udah 2 match terbukti? Tapi Hubner sebenarnya lebih ke kemarin tuh pun dipasangnya di LB sebenarnya dia. Karena dia satu kakinya kidal dan dia buat nahan si Junya Ito nih di kanan. Jadi dia LB-nya lebih ke defensive LB. Di dalam nggak bisa ngomong. Cadel. Di belakangnya sama-sama L. Pemainnya kadal, bisa ngomong R itu baru bisa gue tolongin. Enggak, emang aneh aja. Kalau pemain pembeda justru gue sebut satu nama Elkan Bagot. Ini belum pernah main. Kemarin Sorry, main cadangan. Lawan Irak main. Pertama. Dia itu pembeda buat bola udara. Jadi kita cuma bisa nyuri itu dari throw in Arhan, free kick ataupun dari corner. Ya kayak lawan timnas Argentina lah, mainnya kurang lebih begitu kan. Iya, mau main gimana pas posisinya 3% juga nggak apa-apa. 3% tuh nggak main Pak, 3% itu orangnya dibunuh semua. 3% kejauhan nih, 20 masih ada. Yang penting kita bisa nahan seri. Dan Sintayong juga udah pasti dia. Gue sepakat kok kita 3%, jadi dari kiper langsung banget kan. Itu si Sawan Gitu-gitu sih aja, namanya. gitu-gitu aja kita mainnya. Karena dia udah kebaca Jepang bakal posisi di tengah. Cuma di latihan terakhir Jepang itu dia latihan ngesut dari luar kotak penalti. Iya. Pasti akan. Karena lawan Irak sama lawan Vietnam dia tuh masing-masing match itu ada 15 shoot. Tapi tendangan dari luar kotak penalti cuma 4 di masing-masing match dan cuma 1 on target. Sisanya ngablu. Iya. Iya, dia lemah. Ya, dan feeling gue juga itu bakal jadi highlight untuk Sintayong karena mesti diakui Hernando Ari reach-nya pendek banget. Mau sejago apapun Hernando Ari, kalau modelnya long ball, kalau bola-bola dekat dia masih bisa prediksi dan cepat gitu karena bolanya masih dekat kan. Kalau jauh itu biarpun dia udah bisa prediksi, reach tangannya itu lumayan pendek gitu untuk ukuran seorang kiper. Nadeo di bawah nggak? Nadeo di bawah. Ya menurut gua saatnya Nadeo sih. Biarpun dia jarang dapat menit bermain di timnas, di klub juga ya so-so lah, tapi ya at least si Nadeo tuh punya postur yang cukup oke. Itu Sandy Walsh sama si Jenner yang berusaha ngeblok tendangan dari luar kotak penalti ya tugasnya mereka. Emang 2 orang fighter ini di tengah harus bisa merusak possession-nya Jepang. Gimana kalau misalnya Sandy Walsh sama ini aja Justin Hubner, kirinya kita kasih Shane kan masih berkualitas itu orang. Shane atribut nyerangnya lebih tinggi daripada bertahan. Terus kedua, gue rasa juga Sintayong punya pemikiran yang rada mirip ya, karena kan dia nggak main di persahabatan terakhir. Akan sangat riskan sih kalau tahu-tahu main di kompetisi sebenarnya. Dan ini juga lawan Jepang gitu. Mungkin kalau nggak benar-benar ada pemain yang capek, Shane nggak bakal dimainin sih kalau gue bilang. Resikonya nggak sebanding dengan apa yang didapetin. Dan menurut gue sih tetap beranggapan sebaik apapun kita ngelakuin cover tendangan jarak jauh,
satu tendangan aja kalau memang bagus banget kan berarti 10 tendangan kita berhasil blok tapi satu tendangan bagus ya ujung-ujungnya kebobolan juga buat gue itu yang mesti diwaspadain sih. Nah Pon, kalau dari menurut lo sendiri kira-kira nih secara taktikal nanti timnas bakal gimana coba menurut lo? Starting line up nih berarti. Betul. Saya manggil nama Pak RT, maaf Pak RT. Taktikal kan tadi udah kan, udah penting main lah. rapi aja ya kan. Kalau dari Bang Bara kan tadi 4-4-2 kemungkinan kan. Kalau menurut Nah gua selalu berlawanan dengan Bang Bara nih. Kita pakai tuh 3 back. 3 back sama kayak Bolanet, seperti iya, Bolanet. sama kayak Bolanet. Benar banget. Siapa aja? Terus backnya ada Sandy Walsh, ada Elkan Bagot sama Jordi Amat. Rizky Ridho udah dangdut aja lah. Aduh. Lumayan lawan Vietnam, banyak dia jauh tuh kesel gua. Enggak. Rizky Ridho bangku cadangan dulu. Kanannya Asnawi, kirinya Sen Patinama. Tengahnya ada Ivar Jenner, ada Habner kan. Nah, Tuh. 2, 3, 5. 3-4-2-1. 3, Tadi tengahnya 4, 3 apa? 1-2 atau 2-1? 3. 2-1 aja. 2-1. Marcelino sama Yakob. Oke. Rotasi itu bebas. Depannya Sananta deh. Sekali coba Tapi kalau dia nggak dia cedera. bilang lagi cedera kan? Kalau nggak cedera. Lagi lumayan fit. Emang nggak mau hoki Caraka nggak boleh? Hoki Caraka kan nggak hoki. Ya kan? Ya siapa tahu kali ini hokinya kepake. Enggak. Hoki seumur hidup. Enggak. Kayak ini hokinya Dendi Sulistiawan. Waduh. Masuk ngesuap squad. dari Oh, Turkmenistan. kira hokinya masuk squad ini. Hoki. Ya, itu Bukan, jangan disebut. beda hoki dong. Itu jangan disebut. Sama ini sih, waktu lawan Irak dan lawan Vietnam, Indonesia sangat banyak melakukan pelanggaran ya. Lawan Irak 13, lawan Vietnam 24 loh. Ini lawan tim Jepang 3-2 yang kayaknya. Jangan terlalu ini nambah terus. Kalau yang Vietnam jangan dihitung kan dendam. Iya, kalau Vietnam memang dendam. Mampus ya, Vietcong. tapi maksudnya lawan Jepang nggak boleh sebanyak ini lagi. Maksudnya Vietnam aja yang kemarin lawan Jepang bisa memanfaatkan peluang dari set piece cukup oke. Ya oke, main juga banyak kan yang Hernando save, terus Iya, yang banyak betul, Hernando yang pokoknya banyak lah yang membahayakan gawang Hernando. Nah ini lawan Jepang yang punya kualitas pasti lebih baik dari Vietnam, apalagi kemarin cetak gol lewat corner juga kan. Jadi ya nggak boleh diulangin lagi sih, banyak pelanggaran, apalagi di daerah-daerah yang berbahaya gitu. Gue sih setuju saat Elkan Bagot balik lagi karena Soalnya ya punya postur ya. set piece-nya juga bakal Set cukup lumayan riskan juga. Oke, ya udah berarti kita masuk ke skema nih. Kalau misalkan let's say kalah lah ya, apa yang terjadi dan skemanya opsinya apa aja? Hitung-hitungan probabilitas lolos ya. Ya mungkin disclaimer buat penonton, di sini kita shoot baru kelar Syria lawan India dan ternyata Syria menang, jadi kita harus tetap menunggu lagi hasil Palestina Hong Kong. Jadi kalau dengan kondisi sekarang, gue rasa masih nggak lolos di Indonesia karena Bahrain udah pasti paling atas. Terus Syria udah 4 dan maksudnya Bahrain nanti kalau kan misal menang ya. dan gue prediksi akan minimal seri, dia tetap 2 di atas tuh udah diambil Bahrain sama Syria. Nah tinggal si Palestina juga sekarang poinnya 1 nih, dia akan ngelawan Hong Kong. 0. Di kita, tapi mungkin pas ini tayang mungkin udah ada hasilnya, nanti bisa dicek lagi di bagian terbarunya. Dan ya kalau di match ini walaupun kita di Gaza bisa-bisa mendukung Palestina ya, tapi kalau di sini kita dukung Hong Kong. Maaf ya. nih. Ini masalah lawan Indonesia juga nasionalitas, nih. nationality kita maksudnya lebih ingin timnas kita melaju ya. Untuk pertama kali ya. Pertama soalnya kali, Untuk seumur-umur. Iya, Palestina ntar dulu lah. Ya, Ya, ini serius ini. Walaupun lawannya culun banget Hong Kong. Urusan bola. Lumbung gol. Diinjek-injek juga. Tapi ada satu lagi Oman kan. Oman lawannya Kirgistan. Lawannya Kirgistan. ampas juga. Aduh. Kirgistan. Itu harus diwaspadai juga tuh. Oman sekarang kalau nggak salah lagi di bawah deh. Makanya Maksudnya harapan poin 1. kita cuma si Palestina bisa seri aja sama Hong Kong ataupun Palestina kalah karena bisa diprediksi Oman menang. Kalau Oman menang poinnya 4. Berarti 4. Bahrain kan minimal 4 tuh. Sekarang udah 3 Bahrain. Bisa jadi dia menang 6. iya. Berarti urutannya Bahrain, terus yang kedua antara Oman sama si siapa Suria tadi dulu. sama Suriah. Iya, Kalau Bahrain 6 yang kemungkinan posisi 3 Korea atau Jordan. Jordan punya 4 sekarang poinnya. Jordan sama Korea 4. Iya, Sama-sama iya. 4. Kalau Bahrain menang kan jadi 6. Bahrain otomatis Iya, tapi peringkat utama si atas. Jordannya jadi cuma 4 nih. 4. Perhitungannya berdasarkan apa dulu paling atas?
Head to head aja. Head to head. Head to head. Terus kalau misalnya sama kayak Bahrain sama Indonesia kan sama Enggak, sebenarnya. sorry, tiga terbaik, Head to head. tiga Oh, terbaik. kalau 3 terbaik itu Poin, dari goal difference. Poin, goal difference, yang terakhir itu adalah fair Disiplin. play point. Fair play Jadi point. ada pengurang. Di mana Kalau fair play point kita sangat tidak bagus. Kartu kuning kita banyak kemarin soalnya. Lebih banyak. Pokoknya beda 1 poin lah Bahrain, makanya ada di atas kita walaupun si Tadi yang tim-tim yang disebut tadi selisih golnya sama. goal difference-nya gimana? Itu yang Bahrain paling minus buruk. 1. Bahrain minus 1 kita juga. nggak paling buruk juga sih. Kita minus 1 juga, minus minus satu. 1 juga. Iya, Cuma Bahrain bisa diprediksi minimal seri lah lawan Jordan. Kalau nggak salah tadi Palestina deh yang -3 tuh Palestina apa? Iya makanya Jadi potensinya tuh kan berarti kita kalau seri dengan misalkan skor 1 sama Kalau seri masih aman. masih Seri udah aman. pasti lolos mau Karena- apapun hasil oh, yang oke. lain. Iya betul banget. Gitu. Iya, pokoknya di bawah kita sekarang baru ada Cina nih. Cina udah pasti Udah di bawah kelempar kita. dari yang Nah, tinggal tadi Oman sama satu lagi tadi Palestina. Iya. Oman Palestina secara goal difference juga jelek. Palestina jelek. Kalau Palestina Palestina jelek. Oman -1. Oman min 1. Berarti ya dua ordainya berarti harus seri ya. Palestina Kita. harus seri. Ya, Oh, kita siapa? Kalau Kalau kitanya kita harus seri berarti. Dan seri. ya, Indonesia akan main lebih dulu dibandingkan si Palestina. Palestina akan main jam enggak. 10-nya. Jam 10-nya. Enggak, Palestina ntar nih. Palestina Oh, nanti. Jadi besok udah tayang. Oh, jam Palestina 22. Hongkong. Iya, jam 22 hari ini ya benar-benar. Jadi Iya, pasti tayang pilihannya udah harus ada seri nih. kan. Iya, makanya Minimum kita ada harus ini. seri ataupun menang berarti kan pilihannya gitu kan. 15 menit lagi. Kalau kalah, kita berharap sama Palestina harus kalah atau seri, sama Omannya juga harus seri. Ya, makanya nih. Oke, Doakan aja kalau lah ya. gitu mungkin kalau secara skor gitu gimana? Aduh. Akan bergantung dengan pertandingan Palestina menurut gua sih. Ya, maksudnya Jepang di sini walaupun kita lihat kemarin kalah sama Irak terus ada yang bilang bakal ngamuk lawan Indonesia, cuman pasti dia akan itu hitungan juga, nggak bakal kalau misalnya udah menang nggak mungkin Nggak ngotot. karena Karena seri pun juga tetap lolos. karena iya seri pun tetap lolos. Menang 1-0 pun tetap akan posisi 2, menang 10-0 pun akan posisi 2. betul, Nggak makanya. ngaruh gitu. Jadi pasti dia akan nyimpen juga karena quarter 16 besar itu 28, 29, 30, 31. Maksudnya nggak jauh lah dari pertandingan besok tanggal 26 berapa sih? 9. Iya, pokoknya. Jadi Menurut lu ya, gimana? Indonesia kalah sih tapi kayaknya nggak lebih dari 2-0, nggak 2 gol lah, nggak lebih dari 2 gol gitu. Iya. Agak sulit sih kalau misalnya untuk seri, mungkin bisa seri atau kalau misalnya Indonesia mainnya lepas atau gua nggak tahu nih menurut tuh STY mindsetnya nyari menang apa nyari poin doang? Nyari poin sih. Nyari poin. Nyari poin doang ya, nggak nyari menang kan? Nggak usah. Logis sih buat. Iya yang logis itu sih menurut gua. Gak mungkin dia bakal main ngotot juga. Tapi Dapat skemanya satu, iya. dia menyimpan kejutan untuk bisa ngegolin, misalnya menang nih. Tapi walaupun dalam kondisi unggul, sulitnya adalah Indonesia buat nahan keunggulan itu. Iya betul. Pasti akan kejebolan juga. Apakah modelnya kayak Irak yang bakal nyuri gol cepat dan mungkin itu kemungkinannya akan kecil karena pasti Jepang belajar dari kesalahan juga. Atau bertahan banget sampai menit terakhir kalaupun kebobolan baru counter attack itu kan Nah, berarti. jadi iya gua sekali 2-0 lagi kali. mungkin 2-0 atau 3-1. Kalau lihat dari press conference sih sepertinya Sintayong ini ya bohong itu maksudnya katanya tadi press conference itu Sintayong bilang ya kita akan menyiapkan squad kejutan. terbaik kemudian kejutan. Oh, kalau kejutannya akan Dendi main. Sebenarnya ya kejutannya emang buat ngejutin negara sendiri kalau kita tidak lolos gitu kan. Tapi enggak. Tapi kalau dari raut wajah Egy ya, Beb, sepertinya mereka diinstruksikan untuk menahan imbang Jepang. Jadi Egy gesturnya nih nggak punya optimisme tinggi lah. Tadi ya press conference tadi ya. Kalau Sintayong ya gitu kan dia mah ya pintar juga ngomong gitu, nutup-nutupin. Jadi menurut gua ya gue sepakat sama kata Bang Bara kalau timnas kita cuman nahan imbang, cuman diinstruksikan nahan imbang dan mencuri gol aja udah itu. Satu sama. Menang bukan harga mati, berarti gitu. Tapi lolos ke 16 besar harga mati Iya, karena biar amin. diperpanjang kan kontraknya Sintayong itu doang. Satu sama kalau gue bilang sih. Satu sama. Kalau lu skor berapa? Lu juga sama, Bu. Gua kalau misal skor lebih percaya 0-0 gua. 0-0 karena satu gol ini aduh siapa yang nyetak ya? Bagus. Bagus nyundul dari tengah lapangan ada nyundul di tengah lapangan doang masuk ke dalam. Kipernya lagi ngopi kan. Wah, Sejago-jagonya Beckham juga nendang dari tengah lapangan. Nih bagut siapa? anjing? maaf ya kan kita perkiraan aja. Satu sama.
0-0. 0-0. Hernando Ari jadi MOTM ya. Yes. 20 save. Berlebihan. Sama backnya lah. Jadi backnya jadi 3 kiper itu. Paham kan maksudnya? Satu tengah, yang 2 lagi mainin kepala. Di bawah gawang. Kepala. Oke, kalau dari gua sih mungkin ini saatnya kita harus mengeluarkan jargonnya Jepang ya. Apa tuh? 3A. Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang memimpin Asia. Ini saatnya Jepang melindungi kita ya dari mara bahaya tidak lolos 16 besar dan juga membayar dosa-dosa tahun 1942 menuju 1945. Jadi harapan kita, doa kita adalah Jepang mulai berdiplomasi lagi dengan Indonesia karena barang-barang di Jepang secara brand banyak banget. Jadi kalau memang nggak mau diboykot, minta tolong lah. Kalau bisa kasih seri aja, main mata aja, kedip-kedipan aja sama kiper. Kita udah bersahabat 60 tahun kan. Iya, udah sahabat lama. Jadi ya feeling Serinya berapa? Ini kalau gue ditanya sebagai orang Indonesia, gue berharap ya 1 sama. Tapi kalau realistisnya, ya feeling gue sih 3-1 sih. 3-1 atau 4-1. Iya, gue 1 golnya dari caranya Roberto Carlos di iklan Pepsi. Begini. Biar orang Jepang pada. Oh iya. Benar banget. Tendang ya. Pas free kick ya. Carlos gini. Masih bisa nggak tuh? Soalnya iklannya udah lama nggak ada. Takutnya udah lupa. Udah pada belajar. Tapi Indonesia pernah menang itu terakhir kalau nggak salah tahun 81. Wah, udah jauh ya, belum lama ya, belum lama. International friendly Wah, 2-0. 81 tuh dolar masih berapa? Umurnya masih berapa tuh Bang? Belum lahir. Belum lahir Tapi di lagi. tahun itu Jelik juga lagi belajar sama Indonesia, sama Liga Indonesia. Iya, dan ya memang sebenarnya awal-awal ya kan Galatama. Indonesia mancing. Indonesia sama Jepang tuh sebenarnya sepak bola awal-awalnya tuh kayak ya awalnya masih imbang. Bahkan Indonesia pernah lebih unggul kita kok di iya, awal. 7-0 pernah lawan Jepang itu di tahun 68 di turnamen Merdeka. 7-0 itu. Waktu mereka baru main yang gini-gini. Iya. Sama Pacinko atau apa? Gue sama kartu dulu pas Ya jadi siapa tahu bisa diulangin. Ya sampai 7-0 juga enggak apa-apa. berat sih. Ngelihat kualitas ya, lo bisa lihat lawan Irak kemarin kualitasnya juga jauh lah. Ya, mungkin Tapi di Afrika aja banyak yang upset. Cape Verde tim yang nyari pemain lawan LinkedIn bisa nahan seri Egypt. nyari arah Bener, sumpah. LinkedIn. Karena ada BB sama siapa lagi main Cape Verde tuh? Oh, Jovan Cabral mainnya Fiorentina. kalau BB tuh gacha dia. Ngocok dapat BB gitu. Gue mau nitip buat editor nih kasih judul yang kontroversial lagi. Apa? Biar orang-orang goblok yang baca judulnya terus Langsung komen. biar ke-trigger. Apa kira-kira? Bung Tommy Welly mungkin akan benar sih. STY lagi dipecat gitu. Kalau enggak ini Indonesia kalah curiga Romusa gitu. Gitu. Iya. Oke, menurut teman-teman dari tadi prediksi kita, apa yang kita sampaikan kira-kira gimana, minta tolong di komen aja. Kalau misalkan bener ya tolong diapresiasi, saya objektif kali ini karena ini demi timnas Indonesia, biarpun saya Canatif Songkrasin. Ya, mungkin itu aja episode kali ini. Thank you buat teman-teman atau tifosi yang udah nonton. Kalau timnas apa ya ngomongnya? Apa tuh? Forza Garuda. Sobat Garuda. Teman-teman Sobat Garuda yang udah nonton episode kali ini. Males banget. Sobat Garuda udah gitu. Kenapa disingkat? Soda anjing. Aduh, thank you banget yang udah subscribe ya dan mau apresiasi konten-konten kita, dan juga jangan lupa tadi nyalain lonceng biar nggak ketinggalan episode-episode lainnya. Jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok kita di pinsport.com karena banyak banget konten yang udah di crafting sama teman-teman editor. Kasihan anaknya sekarang udah umur 2 tahun nggak dikasih makan ya, cari sendiri tolong. Oke. Saya Rangga dan bersama teman-teman saya dan Pak RT 1 orang. See you on another episode. Bye-bye. Thank you.